Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Nabil. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang Superlab Cisco. Nah, untuk pendahuluan dulu ya teman-teman. Jadi Superlab itu apa sih? Superlab itu apa sih? Nah, Superlab itu kumpulan dari konfigurasi Cisco, dia jadi satu. Nah, dan Superlab ini biasa digunakan dalam industri ya teman-teman ya. Nah, nah jadi kelihatannya seperti ini. Ini Superlab ini yang akan kita bahas ada 5, tapi kita akan mulai dari satu dulu, Superlab 1. Dan untuk FYI ya, untuk for your information, Superlab ini hanya bisa support dengan Cisco Packet Tracer versi 822. Nah, kalau punya saya ini kan paket tracernya dia kan versi, coba kita cek propertisan di sini ya. Dia versi 822 ya. Kalau misalkan lebih atau kurang dari itu, dia nggak mau teman-teman. Dia cuman support dengan versi 822. Jadi bagi teman-teman yang Cisco paket tracernya bukan versi 822, silahkan bisa download di sini nih. Cisco Packet Tracer 822. Nah, banyak ya di internet ya. Nah, ini juga bisa nih. Oke. Jadi di-download dulu, diinstal, baru dibuka ini. Dan untuk linknya saya sudah ada di link deskripsi, nanti sudah saya bagikan untuk Superlab 1, 2 sampai 5. Itu untuk filenya ya. Dan sekarang kita coba cek dulu ya untuk ininya. Untuk pet activity-nya di sini kita akan bahas nih, mulai dari awal dulu, dari tampilan awal sini. Dia ada welcome to Akademi Sekolahan. Berarti ini saya dapat dari akademi ya, by Akademi Sekolahan, dia by Akademi Sekolahan ya. Jadi Akademi Sekolahan itu untuk dia itu kursus ya, kursus online. Dan di sini untuk topik di Superlab 1 dia ada VLAN and trunking, Portfast, router on stick, SVI, DHCP server, routing SPF, access list, DNS, dan web server. Nah, oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ke konfigurasi ini, bagi teman-teman yang belum mempelajari Cisco CCNA part 1 dan part 2, teman-teman wajib mempelajari itu semua karena Superlab itu gabungan materi dari Cisco CCNA part 1 dan part 2 teman-teman. Nah, oke. Dan di sini kita akan bahas ya fiturnya. Ada top. Top itu jadi fungsinya kalau misalnya kita centang dia itu tidak akan hilang. Biasanya kan kalau misalkan kita uncentang, kalau misalkan kita buka PC kan dia hilang tuh. Nah, kalau misalkan top itu, kalau topnya kita centang, nah itu dia tidak akan hilang teman-teman. Tuh, jadi gini ya. Jadi top ini kita centang saja, dan ini ada dock. Dock ini kita centang supaya lebih seperti buku ya teman-teman. Seperti didopin, bisa split lah. Ini sangat membantu fitur dock ini. Dan ada yang namanya check result. Nah, check result ini kita ke tab assessment items. Nah, ini ada konfigurasi yang harus kalian lakukan teman-teman. Ini kan statusnya incorrect semuanya, belum benar ya. Dan ini juga ada poin-poinnya tuh. Ada poinnya 1 ini dan ini, nanti totalnya adalah 200. Dan penentunya ada completion teman-teman. Completion itu penyelesaian, ada completionnya dia mentoknya sampai 100 ya. Oke, langsung kita masuk ke introduction yang part 1 basic configuration. Nah, di sini teman-teman ya, saya jelasin dulu. Di Superlab ini saat kalian melakukan konfigurasi Superlab itu, kalian harus wajib melakukan konfigurasi dari layar 1 dulu. Layar 1 itu apa sih? Jadi dalam TCP IP atau model OSI layer itu kan sebenarnya ada 7 layar ya. Nah, dia itu layar 1 itu di bagian physical layer. Oke, physical layer itu termasuk bisa dari kabel, jenis kabel, FA, port berapa kan, nah itu. Nah, karena misalkan karena Superlab ini sudah disediakan ya
topologinya sudah disediakan, kita langsung konfigurasi saja. Jadi layer 1 itu tidak usah kita pikirkan lagi. Nah, hanya kita lihat saja nih, kalau misalkan nih, wah ini FA06, wah ini G011, nah kita harus lihat itu saja. Nah, jadi kita harus mengaktifkan yang namanya fitur ini, always show port label, supaya kalian tidak bingung. Dan setelah itu kita akan mengkonfigurasi layer 2 dulu nih. Jadi layer 2 itu switch ya, VLAN, trunk, spanning tree, nah itu layer 2. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke basic configuration. Konfigurasi hostname pada setiap router and switch sesuai nama dengan pada display. Jadi ini ada switch 1, ada MLS, ada switch juga, ada MLS. Nah, ini namanya intermediary device ya. Jadi kalau misalkan PC server itu namanya in device. Kalau misalkan untuk yang kayak MLS, routing, switch itu masuknya kategori intermediary device. Nah, jadi kita konfigurasi intermediary device seperti switch, MLS, router, itu kita konfigurasi hostname dan kita enable script kan untuk router and switch dengan passwordnya SID, termasuk MLS juga ya. MLS ini adalah switch yang layer 3 teman-teman. Jadi dia itu bisa menjadi layer 2 dan bisa menjadi layer 3. Fleksibel ya. Jadi langsung saja kita masuk ke switch 4 di sini. Bisa dilihat ya label atasnya di sini switch 4. Jadi kita harus masukkan dengan sesuai ya. Jangan lupa di top dulu ini. Hostnya adalah switch 4, gede hurufnya, besar hurufnya di ini kan. Lalu kita enable script ya, SID. Scriptnya adalah SID. Oke, kita konfigurasikan di semua intermediary device. MLS2, lalu enable NASEC. Kalau NASEC dia SID. Oke, kita masuk ke router 2, enable config terminal, hostname, router RTR ya, RTR2, NASEC SID. Oke, kita masuk ke router 1 di sini, enable config terminal, host RTR1, NASEC SID. Oke, kita masuk ke MLS juga nih di sini. Enable config terminal INT host MLS1 NASEC SID. Sorry, salah. Ini kita bisa hapus dulu. No, NASEC SID. Berarti kita timbun aja. NASEC SID, kita keluar. Oke, kita abaikan saja. Kita masuk ke switch sini, switch 1, enable terminal, hostname-nya dia switch 1, NASEC SID. Oke, kita masuk ke switch berapa nih? Switch 2 ya. Enable config terminal, hostname-nya switch 2, NASEC SID. Oke, kita masuk ke router 1 udah. Router 1 udah. Ke router 3 di sini. Enable config terminal, hostname RTR3, NASEC SID. Oke, teman-teman, di sini kompresinya menambah ya, jadi 10, yang tadinya 2 jadi 10. Itu kalau misalkan teman-teman konfigurasi dengan benar, dia kompresinya akan terus bertambah, teman-teman. Kita ke switch 3 di sini. Enable config terminal, hostname, switch 3, NASEC SID. Oke, ini sudah dikonfigurasikan semua ya. Kita cek lagi satu-satu. Ini sudah. Ini router 3 juga sudah. Router 1 dia juga sudah. MLS di sini coba kita exit, enable SID. Oke, benar. Router 1 sudah benar. Oke, di router sini juga sudah. Lanjut ya ke part 2. Kita konfigurasi VLAN and trunking di MLS2 dan SYS4. Berarti kalau kita cek MLS2 dan SYS4 itu
di sini ya, di bagian sini nih. Nah, di bagian sini kita bikin VLAN ya. Kita buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti ini ada VLAN 10, 20, dan 30. Konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, tadi PC kan in device tuh. Jadi kita konfigurasikan spanning tree port flash ya. Lalu kita konfigurasikan SPI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN, set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN. MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lakukan aktivitas dan pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Ini untuk SPI-nya. Oke, kita konfigurasi dulu di switch 4 di sini. Kita masukkan VLAN 10. Name-nya samakan ya. VLAN 10. Lalu kita masukkan ke VLAN 20. Kita bikin VLAN 20. Name-nya samakan. VLAN 30. Name-nya samakan. Oke. Kalau sudah, oke, kita masukkan ya. Ini 2 sampai 3 masuk ke VLAN 10. Rank FA 2 sampai 3 masuk ke VLAN 10. Lalu jangan lupa di spanning tree port flash. Terus di sini T4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 masuk ke VLAN 20. Terus di sini berapa nih? 6 sampai 7 ya, masuk ke VLAN 30. Oke, di sini masuk ke VLAN sudah akses. Sis akses VLAN 30. Oke, kalau sudah, kita masuk ke INT FA1 nih. FA1 kita terang ya, jangan lupa. FA01 switchport mode terang, switchport terang, allowed VLAN 10 sampai 30. Oke. Kita masuk ke MLS sih. MLS di sini cuman ada 2 VLAN ya. Ada VLAN 10 dan ada VLAN 30. Nah, tapi di sini kita bikin MLS tuh bikin semua VLAN 10, 20, 30 karena nanti di MLS akan dikasih IP address nih. Jadi VLAN 10 IP address sekian, 20 sekian, 30 sekian. Jadi di MLS 2 kita bikin VLAN 10, name-nya samakan VLAN 10. Kita bikin juga VLAN 20. Kita bikin juga VLAN 30. Oke. Nah, nanti teman-teman kita masuk ke INT VLAN 10. Kita masukkan IP address yang ini ya. Dan ini ada keterangan di bawah detail ini MLS juga akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Berarti kan 1 ya. Berarti gateway-nya 1, 10.1, slash 24. Oke, kita masukkan juga buat VLAN 20. Kita masukkan juga VLAN 30. Oke, selesai. Nah, teman-teman, kita udah bikin VLAN-nya dan di sini kita masukkan ya untuk interface-nya 2 sampai 3 masuk ke VLAN 10. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 10. Lupa di spanning tree port flash. Lalu setelah itu berapa nih? 4 sampai 5 ya. Masuk ke VLAN 30. Rank FA 4 sampai 5 masuk ke VLAN 30 ya. Oke, jangan lupa di INT FA01 yang mengarah ke switch. Dia diterang juga. Udah terang. Switch. Oh, sorry. Untuk terangnya dia harus gini teman-teman ya. Jadi switch encapsulation, switch terang encapsulation, encapsulation.1q baru switch spot mode terang. Spot terang allowed VLAN 10 sampai 30. Setelah itu di FA06 juga kita terang ya. Ini INT FA06 ini enggak INT FA06 ini enggak diterang guys.
dia itu soalnya jalur langsung PTP nih, jadi kita tidak usah terang, dan kita bikin DHCP ya, IP DHCP pool, kita bikin VLAN 10, kita kasih networknya 198.10.0, 255.255.255.0, default routernya 198.10.1, dan S nya 198.90.2. Oke, kita bikin juga untuk VLAN 20, VLAN 20. Oke, ini ya, dan S nya sama ya, bikin juga VLAN 30. Oke, kalau sudah, kita bikin excluded address ya, IP DHCP excluded address untuk 90, untuk 10.1, 21, dan 31. Oke, kalau sudah, bisa di request ya untuk dari ininya, IP-nya. Harusnya sudah bisa semua ya. Oke, ini sukses. Ini sukses. Ini kita coba lihat apakah dapat IP atau enggak. Sukses, dapat IP ya. Cek. Ini dapat IP enggak nih? Ini dapat IP, ini dapat tadi ya. Oke, 920 dapat IP. Oke, dapat, sukses. Oke, sukses. Kita DHCP semua. Sukses. DHCP lagi. Ini juga sukses. Dan ini sukses yang terakhir. Oke, sukses ya. Nah, sekarang terakhir kita tinggal lakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Coba kita dari VLAN 30 ping ke VLAN 10. Ini ke PC 1 nih, IP-nya berapa dia? 10.4 ya. Berarti kita ping ke 10.4, kita lewat command prompt saja. Ping 192.168.10.4. Awalnya RTO, kesananya replay harusnya. Oke, di sini ada RTO ya. Sebentar saya cek dulu. Dia 30.1, oke benar. Dan di sininya sudah ada Dusauran. Kita cek INT VLAN mana nih? Nah, ini interface VLAN 10, dia 110, 11, 21, 31. Oke, kita coba kirim paket ke sini, sukses. Ini sukses ya. Kita ke beda VLAN. Oke, masih belum ya. VLAN 20 dia belum. Oke, sebentar. Oh iya, kita belum menggunakan command IP routing teman-teman di MLS 2-nya. Kalau misalkan kita pilih command IP routing, dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, jadi command IP routing itu apa? Command IP routing itu kan kalau di MLS 2 itu kan ada layer 2 dan layer 3. Nah, kalau misalkan MLS 2 ini defaultnya dia masih layer 2 teman-teman, masih berfungsi sebagai layer 2. Nah, jadi ada beberapa command yang menjadikan MLS 2 itu menjadi layer 3, seperti contohnya ini IP routing. Jadi IP routing itu komen untuk menjadikan MLS 2 itu menjadi router teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah ada IP routing, berarti kalau misalkan kita ping lagi, ping 192.168.10.2, nah dia harusnya akan bisa teman-teman.
Pertama RTO, kesannya replay. Oke, sudah replay ya. Oke, ini sudah replay dan sudah bisa berkomunikasi sama teman-teman. Dari VLAN 30 ke 20 juga sudah bisa nih harusnya. Oke, sudah sukses. Baik teman-teman, kita lanjut ke part 3 ya. Kita konfigurasi VLAN trunking pada MLS1, sys1 dan sys2. Nah, di sini MLS1, sys1 dan sys2. Oke, kita konfigurasi dulu di sys1 teman-teman. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Di sys1 ada VLAN 40, 50 dan 60. Berarti kita bikin VLAN 40, 50 dan 60. Passwordnya SID. Ini kenapa nggak muncul, abaikan saja, tapi aslinya ini muncul kok. Oke, nah kita bikin VLAN 40, name-nya VLAN 40, 40, 50 dan 60. Oke, sudah selesai. Di sini selanjutnya kita masukkan interface teman-teman. Nah, saya lihat dulu di VLAN 40. Ini 2 sampai sebentar dulu, kita cek dulu. 2 sampai 4 ya, 2, 3, 4. Interface rank FA 0/2 sampai 3 sampai 4. Swissport mode akses. Swissport akses VLAN. Swissport akses VLAN 40. Jangan lupa spanning tree portfresh. Oke, yang di VLAN 50, 5 sampai 6. 5 sampai 6. Cara cepatnya teman-teman bisa pakai tanda panah ke atas ya. Tua gapat, enter, tua gapat. Ini kita ganti VLAN 50, tua gapat, enter. Oke, kita VLAN yang 60, 7 sampai 8 ya. 7 sampai 8. Ini ya VLAN 60. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke INTFA1. Swissport mode terang. Swissport terang allowed VLAN 40 sampai 60. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sys 2. Di sys 2 kita bikin 2 VLAN, yaitu VLAN 60 dan 70. Enable SID config terminal VLAN 60, name-nya VLAN 60 dan VLAN 70. VLAN 70, name-nya VLAN 70. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masukkan interface-nya ya. Kita masukkan interface-nya di VLAN 60 itu 2 sampai 3. Interface rank FA 0/2 sampai 3. Swissport akses VLAN. Swissport akses VLAN 60 ya. Jangan lupa spanning tree portfresh. Oke, kita lanjut di VLAN 70. Oke, 456. 456 Swissport mode akses. Swissport akses VLAN 70 spanning tree portfresh. Oke, selesai. Kita masuk ke INTFA1. Jangan lupa diterang. Swissport mode terang. Swissport terang allowed VLAN 60 sampai 70 ya. Oke, sudah selesai. Dan di sini kita akan terang encapsulation di masing-masing MLS yang menuju ke switch di FA01 dan FA02. Berarti kita masuk ke MLS-nya, passwordnya SID, masuk INT rank FA1 sampai 2. Kita pakai terang encapsulation swissport terang encapsulation.1q swissport terang allowable VLAN, berarti dia 40 sampai 70 ya. 40 sampai 70. Oke, kalau sudah kita bikin di sini VLAN
40 sampai 70 dan kita kasih IP address-nya. Dan 40 di name-nya VLAN 40, VLAN 50, name-nya VLAN 50, VLAN 60, name-nya VLAN 60, itu name-nya VLAN 70. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN masing-masing, kita kasih IP address-nya. Address 192.1.1.255.255.255.0. Kita masuk ke VLAN 50, kita ganti 40-nya jadi 50, masuk ke VLAN 60, ganti 50-nya jadi 60, masuk ke VLAN 70, ganti 60-nya jadi 70. Ya, sudah selesai. Dan di sini kita bikin DHCP ya. IP DHCP full, kita buat VLAN 40. Oke, sorry nggak ada spasi, harusnya nggak bisa ini. Network 192.168.40.255.255.255.0. Default routernya 192.168.40.1, DNS-nya 192.168.90.2. Oke, kita juga bikin juga buat VLAN 50. Networknya 40-nya kita ganti 50, 40 ganti 50, untuk DNS-nya sama. Kita bikin untuk VLAN 60, ganti 50-nya jadi 60. Kita harus ganti 50 juga jadi 60, DNS-nya masih sama. Terakhir kita bikin VLAN 70. Kita ganti 60-nya jadi 70. Lalu kita ganti default routernya dari 70 ya. DNS-nya masih sama. Kita exit. Dan jangan lupa kita kasih DHCP exclude address 40.1, 50.1, 60.1, dan 70.1. Oke, sudah selesai. Dan jangan lupa terakhir kita nyalakan IP routing. Supaya apa? Supaya semua klien bisa saling berkomunikasi. Dan MLS ini menjadi layer 3. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita coba request DHCP dari masing-masing VLAN. Harusnya berhasil. Oke, ini sudah sukses. VLAN 40 sudah sukses. Oke, kita request lagi. Sini DHCP. Oke, sudah sukses. Ini juga. Oke, VLAN 50 sudah sukses ya. Oke, 50 sukses. Kita coba 60. VLAN 60 di sini sukses ya. VLAN 60 juga sukses ini. Nah, sekarang kita coba di switch 2. VLAN 60. Harusnya sukses ya. Oke, sukses. Dan PC. Oke, sukses. Kita coba VLAN 70 ya. VLAN 70. Oke, sukses. Oke, sukses. Dan terakhir ya. DHCP ini sukses. Oke teman-teman, udah sukses semua dan kita coba ping ya dari VLAN 70 ke VLAN 40. Kita masuk ke command prompt, ping 192.168.40.2. Oke, harusnya pertama itu RTO dan kesana-sananya reply. RTO dan reply. Oke, sudah selesai. Oke, benar ya. Sekarang kita ke 50. Oke teman-teman, 50 aman. Sekarang kita coba 60 ya. 60 harusnya bisa. Request timeout dulu, lalu reply. Oke, selesai. Sudah bisa berkomunikasi semua teman-teman. Dan kita lanjut di sini ke part 4. Konfigurasi VLAN and trunking pada router 3 dan switch 3. Router 3 di sini, switch 3 di sini. Oke.
Jadi kita konfigurasi di switch 3 dulu, kita bikin VLAN 80 dan VLAN 90. Enable, passwordnya SID, config terminal, kita bikin VLAN tadi 80 dan 90 ya. VLAN 80, name-nya VLAN 80 dan VLAN 90 ya. Oke. Sudah, sekarang kita masukkan ininya ya. 1 sampai 3 masuk ke VLAN 80. 3 switch mode akses, switch akses VLAN 80 spanning tree Portfresh. Oke, VLAN ini 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 kita masuk ke VLAN 90. Jangan lupa spanning tree Portfresh. Oke, selesai. Dan di sini masuk ke INTFA 06. Jangan lupa diterang. Switch port terang, allowed VLAN 80 sampai 90. Oke, sudah selesai. Di router 3 kita konfigurasi ya, 3i01. Nah, di sini sebentar kita baca dulu. VLAN oke, buat VLAN, konfigurasi Portfresh, konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3. Lalu lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Oke, manual IP address ya, dan di sini oke. Nah, di sini di router 3 kita bikin yang namanya sub interface ya. Router on stick. Router on stick itu sub interface untuk VLAN 80 dan 90. Ini di GI 01. Lalu nanti kita bikin kita kasih IP address manual untuk server 1 dan server 2. Ini untuk DHCP server untuk VLAN 80 saja. VLAN 90-nya tidak. Karena VLAN 90-nya kita konfigurasi manual. Enable SID config terminal INT GI 001 0SH IP. Kita bikin sub router on stick atau sub interface untuk VLAN 80 encapsulation.1Q80, kasih IP address 192.168.80.1.255.255.255.0. Oke, dan kita juga kasih router on stick buat 90. Ganti 90, networknya kita ganti di sini 90. Oke, sudah selesai. Dan kita bikin DHCP ya, IP DHCP server, IP DHCP pool VLAN 80, network 192.168.80.0, 255.255.0, default router 192.168.80.1 dan S-nya 192.168.90 ya, titik 2. Oke, kita konfigurasi external address 192.168.80.1. Oke, selesai. Dan di sini kita konfigurasi manual. Coba kita request dulu DHCP-nya. Oke, ini sudah connect teman-teman, sudah berhasil. Kita coba ke PC sini. Kita request lagi dan sudah berhasil. Kita request lagi dan juga di sini berhasil. Nah, di sini coba kita ping ya dari PC VLAN 80 ke router, sudah sukses. Dan sekarang kita konfigurasi di VLAN 90 dan ini konfigurasinya manual ya. Dan untuk IP-nya di sini dikatakan konfigurasi manual, berarti 91, di sini 92, server 1 92 dan server 2 93 ya teman-teman. Kita masuk ke desktop configuration 192.168.90.2. Dan kita ganti gateway-nya 91. Server 2-nya
90.3, gateway-nya 90.1. Oh ya, DNS-nya juga jangan lupa diisi ya. DNS 90.2 di server, saya lupa. DNS itu 90.2. Oke, selesai. Dan coba kita ping ya dari sini, ping 192.168.90.1. Sudah bisa, coba kita ping ke 80. RTO replay. Oke, sudah bisa teman-teman, sudah replay. Oh ya, saya lupa ini. Oh, udah di. Oke, sudah benar semua teman-teman. Dan semua PC sudah dapat saling berkomunikasi. Baik teman-teman, kita lanjut konfigurasi part 5 ya teman-teman. Di sini part 5 itu configuration IP address point to point. Maksudnya point to point itu misalkan ya ini dari MLS2. Ini MLS2 ya. MLS2 ke router berapa nih? Ke router 2. Nah, itu kita konfigurasi IP address dari router 2 ke MLS1. Konfigurasi IP address. Lalu dari router 2 ke ke router 1, dari router 1 ke router 3, dari router 3 ya sudah. Dan itu nanti dia memakai CIDR/prefix 30. Berarti kan hanya ada dua host ya. Dua host kan. Karena kan 30 kan itu jumlah IP-nya kan 4 dan diambil 2 untuk IP network dan IP broadcast. Jadi host validnya itu adalah 2. Dan yang itulah yang dimaksud dengan point to point. Jadi antara router A dengan router B itu sudah masuk point to point. Nah, di sini konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Melakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Oke, sekarang kita mulai dari MLS 2 dulu. Nah, di sini kita harus bijak ya, harus teliti untuk melihat portnya. Jadi ini dari MLS 2 menuju ke router 2, dia menggunakan FA06. Nanti kita masuk ke FA06, config terminal INT FA06. Ini kita no shot dulu. Setelah itu IP address. Oke, kita top dulu di sini IP address-nya 10.10.10 ya. 10.10.10 /30 berarti 252 ya. Oh, di sini kenapa nggak bisa ya teman-teman? Karena secara default MLS itu masih bekerja di layer 2. Dan di layer 2 itu tidak bisa portnya itu dikonfigurasi IP address. Nah, cara supaya bisa gimana? Cara supaya bisa dikonfigurasi IP address dengan kita mengaktifkan command no switch port, setelah itu kita IP address. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Oke, lalu kita ke router 2 di sini. Di router 2 tuh kita lihat lagi ya di sini. Router 2 itu 10.10.9. Interface-nya GI00 ya. No SH. Mereka sudah up, kita kasih IP address 10.10.10 10.10.9 25.255.255.255.252. Oke, sudah selesai. Kita masih di router 2. Di sini kita mengarah ke MLS 1, yaitu GI02 ya. Kita masuk lagi GI02 no SH, kita kasih IP address 10.10.10 berapa ini? 13 ya. 13 255 255 255.252. Oke, kalau sudah kita masuk ke MLS, kita masuk ke MFA03 di config terminal INT FA0/3 no switch port. Setelah itu kita kasih IP address 10.10.10 titik berapa, 14 ya? Ya, 14. 255 255 255.252. Oke. Sudah selesai, kita masuk lagi ke router 2, kita ke GI01 dari no SH, kita kasih IP address 10.10.10.10 2 ya. 255 255 255 252. Oke, sekarang kita ke router 1 GI00 yang menuju ke router 2.
ID, config terminal, int, gi, 00, no shut, kita kasih IP address 10.10.10.1.25.255.252. Oke, sudah selesai. Masih di router 1 yang menuju ke router 2, interface-nya GI01. Kita masuk ke GI01 ya. No SH, kita kasih IP address. Kasih IP address-nya 10.10.10.5 ya. 5.255.255.255.252. Oke, kita masuk ke router 3 GI00 yang mengarah ke router 1. Jadi nanti berurut ya konfigurasi ininya. GI00, no SH, kasih IP address-nya berapa? Di sini 10.10.6. 10.6 255 255 255.252. Oke, sudah bisa. Sekarang sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang kita pengujian ya teman-teman. Kita akan ping dari router ke router. Misalkan dari MLS 2 ke router 2. Oke, masih violet. Kita coba ping lagi. Oke, sudah sukses ya. Nah, sekarang dari router 2 ke MLS 1, apakah sudah sukses? Masih violet, kita ping lagi, sudah sukses ya. Router 2 ke router 1. Oke. Biasanya kalau tadinya violet lalu sukses itu ARP-nya belum kenal teman-teman. Ini violet, setelah kita ping lagi 2 kali akan sukses. Oke, sudah sukses. Sudah semua untuk part 5. Sekarang part 6. Sekarang kita lanjut konfigurasi part 6 nih, konfigurasi OSPF in all of router. Nah, di part 6, di part 5 kita sudah mendapatkan IP completion 90% ya. Jadi tinggal 10% lagi kita konfigurasi nih. Konfigurasi OSPF sesuai dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Berarti semuanya menggunakan ID OSPF 1. Setelah itu status OSPF neighbor ship up di semua router, tabel routing selesai di semua router, ping semua klien dapat melakukan ping. Oke, sekarang kita mulai dari MLS dulu ya. Oke, kita aktifkan dulu IP routingnya. Lalu kita langsung aktifkan router OSPF proses ID-nya 1. Setelah itu kita promosikan networknya teman-teman. Nah, di sini networknya ada VLAN 10, 20, dan 30. Dan ada 10, 10, 10, 8 ini ya. Oke, kita masukkan 10, 10, 10, 8 dulu. 003 area 0. Kenapa saya memasukkan 10, 10, 8? Karena di sini kalau misalnya kita cek ya, ini IP-nya berapa? 10, 10, 10. Kalau misalkan kita coba kita cek di sini nih, IP kalkulator ya. IP kalkulator. Nah, ini kalau misalkan kita cek di sini IP dari 130, IP-nya 10, 10, 10, 10. Nah, ini networknya adalah 10, 10, 8 teman. Nah, berarti 10, 10, 8 ini yang kita masukkan. Ini adalah network ya. Dan untuk build card-nya dia, nah ini build card masnya 0003. Oke, lanjut ya, kita konfigurasi lagi. Kita network 192.168.10.0 0000255 area 0 semua. Kita masukkan konfigurasi 20 dan 30. Oke, sudah selesai ya. Nah, kita masuk ke router 2. Di sini router 2 networknya ada 1, 2, 3, ada 3 network, 10, 10, 8, 10, 10, 0, dan 10, 10, 12. Router OSPF 1 network 10, 10, 10, 8, 3 area 0, 8, 0, dan 12. Oke, selesai. Sekarang kita ke MLS 1. MLS 1 jangan lupa IP routing dulu. Untuk mengaktifkan routingnya, lalu kita masukkan command router OSPF 1. Networknya 10, 10, 10, 12 ya. 0003 area 0. Setelah itu kita masukkan network yang
di VLAN 40, 50, 60, dan 70. 192.168, 40, 000, 255, area 0, 40, lalu 50 ya. 40, setelah itu 60, dan 70 yang terakhir. Oke, sudah kita masukkan, selesai. Dan kita masukkan ke di router 2 sudah ya. Nah, sekarang ke router 1 di sini. Router 1 ada dua networknya, 10.10.0 dan 10.10.4. Router OSPF 1 networknya 10.10.10.0, 003, area 0, dan 10.10.10.4 teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, di router 3 ada 1, 2, 3, ada 3 network ya. 10.10.4, 1 VLAN 80 dan VLAN 90. Router IPF 1 networknya 10.10.10.4, 003 area. Oke, ini area 0. Lalu kita masukkan 192.168.80.0, 000.255, area 0, lalu 90 ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita sudah selesai semua mempromosikan semua network. Harusnya semua PC bisa saling berkomunikasi ya. Sekarang kita cek dulu dari ujung ke ujung ya. Sekarang kita cek Usau IP route apakah sudah ada semua. Cara ngeceknya, nah di sini sudah ada ya. Ini ada label O. O itu berarti kan OSPF. Dia ada OSPF sudah connect ke 10, 10.0, 10.4, 10.8, dan dia sudah connect ke, nah VLAN 90 ada nggak? VLAN 90 ya. Kita cari 40, 50, 60, 70. Ini belum connect. Kalau misalkan kita ping ya, coba kita ping ke 192.168.90.1. Oke, masih belum ya. Sebentar, mungkin ada yang kelewat kita. Usau IP route. Oh, ini udah connect, berarti sudah benar. Sekarang kita ke router 2. Coba Usau IP route. IP route. Oke, ini sudah connect ke MLS coba nih. Oke, ini juga sudah connect nih teman-teman. Karena dia tadi memerlukan waktu ya untuk mendapatkannya. Jadi kita ping lagi 91 dan dia sudah 100%. Nah, berarti kalau misalkan saya ping dari VLAN 10 ke desktop ke command prompt sini, kita ping ke 192.168.92 ke DNS kita, maka dia seharusnya yang pertama network RTO dulu, setelah itu replay. Oke, sip ya. Berarti kalau misalkan kita ping lagi sudah replay teman-teman. Oke, kita sekarang berarti komunikasi dari VLAN 10 ke VLAN 90 sudah bisa connect. Nah, sekarang saya ingin komunikasi dari VLAN 70 ke VLAN 20 ya, coba ya. Kita masuk ke PC VLAN 70, kita ping ke 192.168.20.2. Harusnya dia RTO dulu, setelah itu replay. Oke, di sini akan RTO dulu dan replay. Nah, sip, sudah replay. Kalau kita ping lagi, dia sudah replay. Oke, sudah berhasil teman-teman. Jadi semua sudah bisa berkomunikasi dan kita lanjut ke part 7. Kemudian kita mendapatkan 98% ya. Kita part 7 di sini konfigurasi DNS dan web server. Konfigurasi DNS server di server 1 buat record. Oke, ini kita masuk ke server 1 ya. Jadi konfigurasi DNS-nya ada di server 1. Ini adalah DNS kita. Kita ke service, lalu kita ke DNS. DNS kita on kan. Setelah itu kita bikin nama untuk akademi.sekolahan.id dengan IP-nya dia addressnya 90.3. Kita add. Terus untuk buat yang tipe CNAME, tipenya kita ganti CNAME. Setelah itu name-nya www.akademi.sekolahan.id ke akademi sekolahan.id. Akademi sekolahan.id.
kita add. Oke, setelah itu kita konfigurasikan web server ya. Kita konfigurasikan web server di sini service. Setelah itu welcome to academy, berarti kita salin saja sininya, salin, copy, terus lagi server. Nah di sini teman-teman ya, sebentar saya di HTTP di indeksnya. Di sini kita masuk ke edit dan Cisco packet tracernya kita ganti dengan tampilan yang ini. Oke, setelah itu welcome to ini juga kita ganti nih. Oke, kalau sudah kita save, yes, dan sudah selesai. Setelah itu kita konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping akses akademi sekolahan.id melalui browser web. Nah, coba kita cek dari VLAN 90, kita masuk ke browser web, kita akses akademi.sekolahan.id. Akademi.sekolahan.id. Oke, sudah ada ya, sudah muncul welcome to akademi.sekolahan.id. Kita akses dari VLAN 20 lagi, desktop, web browser. Setelah itu kita akses, misalkan di sini www.academy.sekolahan.id. Oke, sudah terbaca ya. Oke, sudah semua. Lanjut 48, terakhir konfigurasikan akses list. Konfigurasikan akses list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan int access list 101. Pastikan bahwa VLAN 10 dan VLAN 60 tidak dapat mengakses server. Oke, berarti ini mendinai ke server ya. Berarti kan VLAN 60, VLAN 10, IP-nya 192, networknya network VLAN 10 dan network 60 diblokir untuk menuju ke network server. Oke, kita bikinnya di router 3 di sini. Nah, ini kita bikin access list 101 mendinai VLAN 10, berarti 192.168.10.0. Kita masukkan mendinai 255.255.0. Deny IP di sini ya. Deny 101, berarti ini tipenya itu extended ya. Kita deny IP. Setelah itu 192.168.10.0 wildcard 000.255 ke destination networknya 192 ke ini network server ya 90.0. Wildcardnya 000.255. Oke, sudah kita buat, kita bikin lagi yang mendinai VLAN 60. Oke, setelah itu kita akses 101 permit IP any. Oke, teman-teman, kita lanjut ya di sini. Di sini kita bikin yang 30 dulu, 30 IP any. Yes, IP permit ya, permit IP. Kita sudah selesai dan completionnya sudah 100 teman-teman. Kita pengujiannya di sini di VLAN 10 harusnya sudah tidak bisa. Di command formnya di sini kita pengujian 90.2. VLAN 10. Oh ya, sorry, kita belum tanam teman-teman. Kita belum tanam, tadi masih bisa. Kita masuk ke int gi 9.0.1.90. Nah, kita tanam di sini IP access group 101 out. Oke, kalau sudah kita tanam, kita coba masuk ke VLAN 10. Kita ping dulu pengujian ya, kita ping 192.168.90.2 dia unreachable. Dan kalau misalkan kita coba ke browser, kita akses academy.sekolahan.id
seharusnya RTO ya teman-teman. Kita tunggu di sini. Oke, coba kita cek dulu dari VLAN lain ke web browser. Coba di VLAN 20 ya di sini. VLAN 20 kita web browser. Setelah itu kita masuk ke akademi.sekolahan.id. Ini sudah berhasil ya. Kita cek dari VLAN 10 tadi apakah berhasil juga. Dan ternyata tidak berhasil ya, ini tidak muncul. Dan kita cek dari VLAN 60. VLAN 60 juga harusnya sama, dia tidak berhasil. Oke, coba kita akademi.sekolahan.id. Tuh, dia tidak muncul, berarti gagal. Coba kita VLAN 70. VLAN 70 kita akses han.id dan dia berhasil teman-teman. Oke, kita sudah sukses teman-teman, sudah 100% juga. Mungkin itu saja ya konfigurasi SuperLab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipelajari. Terima kasih.